Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di ibadah raya minggu kita pada hari ini. Kiranya kita selalu sehat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, segala pujian, segala sanjungan hanya bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Mulia. Kami mengucap syukur hingga pada saat ini kami masih boleh ada dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang Maha Baik, Engkau terus memberkati kami Bapa. Engkau terus memberkati hidup kami, agar kami boleh layak senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Bapa, buat para pemimpin kami, buat bangsa kami, buat presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya, buat seluruh staf DPR, MPR, buat semua mereka yang duduk di pemerintahan pusat, sampai kepada di daerah-daerah sekalipun. Mari ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengendalikan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh hikmat dan tanggung jawab yang daripada-Mu. Tidak satupun mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mereka boleh bekerja untuk mementingkan kepentingan bersama, untuk memajukan kesejahteraan bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini, kiranya boleh terlepas daripada wabah virus COVID-19 ini. Bangsa kami bebas, bangsa kami sehat, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan di negeri kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami, dari mulai gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya dan keluarga besarnya. Begitu juga untuk gembala rayon kami, Bapak Kiki Raharyadi dan wakilnya dan juga seluruh keluarganya. Begitu juga untuk gembala sidang kami di tempat ini, gembala cabang kami Bapak Pendeta Moses keluarga dan juga wakilnya. Tuhan, Engkau telah memilih mereka, Engkau telah menempatkan mereka, Engkau yang akan memperlengkapi mereka, Engkau yang akan mengurapi mereka, sehingga visi misi yang daripada Bapa sendiri boleh sampai kepada setiap umat-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan yang akan kami berikan pada hari ini. Bapa yang baik, setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan terus memberikan hati yang mau memberi kepada setiap kami, sehingga berkat Tuhan itu mengalir bagi kehidupan kami. Karena kami mengasihi Engkau Allah kami yang hidup, kami boleh balas segala kebaikan-Mu dengan ucapan rasa syukur kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya
orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Raden Intan, puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Kita tetap percaya apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan Yesus masih memegang kendali dalam hidup setiap kita, juga dunia ini. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Karena Dia Allah, Dia Tuhan. Dia sudah berikan hidupnya buat setiap kita. Mari hari ini kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bangun mezbah bagi Tuhan, saudara. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua karena salib-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh haleluya Tuhan, sembahmu. Semua kami menyembahmu, memuji namamu Tuhan Yesus. Engkau yang telah selamatkan, karena Kau yang telah sembuhkan. Oh haleluya, kami datang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, syukur buat kasih-Mu, syukur buat setia-Mu Tuhan. Haleluya. Karalabaralaba shandaralabo, kiralabaralaba shandaralaba yaralaba. Kita karalaba sikata karalabo she. Oh Yesus Tuhan, kami sungguh percaya. Haleluya. Kami sangat percaya. Engkau pegang kendali Tuhan atas setiap hidup kami, atas dunia ini Tuhan. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan. Mari semua kita, mari setiap jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kiralabaralaba, bangkitkan rohmu, shandaralamoshi, di shikaralabalabo. Berdoa dengan iman, percaya firman-Nya, firman-Nya ya dan amin. Allah kota benteng gunung batu kita. Haleluya. Tempat perlindungan sungguh terbukti Yesus.
tidak ada yang kami andalkan dalam dunia ini, Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang menaruh percaya penuh kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat sampai hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu dahsyat, pertolongan-Mu luar biasa. Tuhan, terima kasih, Kau sungguh amat baik buat kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau sangat baik. Oleh karena itu Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tuhan, haleluya. Setiap kami mau bersorak-sorai buat Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Semua kita, setiap kita yang mau memuji bersorak buat Tuhan, lambaikan tangan di mana Kau berada buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Ada sukacita, ada kuasa yang mengalir. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita bersorak memuji Tuhan. Amin. Apapun keadaan saudara, karena Dia sudah mati buat setiap kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus,
He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Dia layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Bersama Dia kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan perkasa yang luar biasa. Yang mau sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jangan pernah takut dan gentar. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama serukan buat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil, serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Engkau berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Segala nama tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Apapun keadaan saudara, mari panggil dan serukan nama Yesus yang luar biasa. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Bersama-Mu Tuhan. Mari ikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buka hatimu, buka hidupmu. Biarkan Tuhan menunjukkan jalan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Amin. Kalau kita pernah melihat gambar telapak kaki di tepi
tepi pantai di pasir. Pada mulanya ada dua pasang telapak kaki berjalan bersama-sama. Tapi setelah beberapa waktu, hanya satu pasang telapak kaki yang nampak. Lalu engkau berkata, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, aku kok berjalan sendiri, di mana engkau? Tapi Tuhan berfirman, itu telapak kakiku, anakku, dan engkau ada dalam gendonganku. Amin, saudara. Dia menggendongmu. Dia gak pernah tinggalkan setiap kita. Mari angkat tangan saudara sama Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu sama Tuhan. Percaya Tuhan sanggup dalam hidupmu. Tuhanlah penolongmu, Dialah perisaimu, Dialah kemenanganmu. Dengan iman, dengan hati yang percaya, mari sama-sama sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di minggu pertama bulan Juli 2021 ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dan kita rindu sekali lagi dikuatkan melalui firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sampai di pertengahan tahun 2021 ini karena anugerah dan pertolongan-Mu. Tuntun kami sepanjang bulan-bulan mendatang dengan kekuatan tangan-Mu yang perkasa,
Bimbing kami sebab kami tidak bisa berjalan sendiri menghadapi dunia yang penuh dengan gelora ini. Kami rindu firman-Mu untuk menguatkan, untuk mengingatkan kami semua. Berbicara bagi kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu kita nyanyikan satu lagu lama ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus, Dia ubahku jadi baru, Dia jamah sekarang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kalau kita perhatikan lirik dari lagu yang kita nyanyikan barusan, Bapak Ibu, semua akan mengalami perubahan. Tapi satu hal yang kita mengerti, bahwa Tuhan siap untuk mengubah kehidupan kita, menjamah kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul, Semua Berubah, Tapi Dia Tak Berubah. Saya ulang, semua berubah, tapi Dia tak berubah. Mari kita awali firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-8, ayat 22. Kejadian 8, ayat 22 dikatakan begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau kita perhatikan dari ayat ini bicara konteksnya pada saat itu ketika Nuh bersama dengan keluarganya sudah keluar dari bahtera, air bah sudah mulai surut, lalu Tuhan membuat perjanjian antara Allah dengan manusia, antara Tuhan dengan manusia, lalu kemudian tibalah di ayat 22 ini, dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat ini diawali dengan kalimat selama bumi masih ada. Ini punya dua pengertian. Yang pertama, bahwa bumi ini tidak selamanya ada. Bumi yang kita diami sekarang, dunia yang kita tinggali sekarang ini pada akhirnya tidak lagi ada. Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu 21 ayat 1, di sana dikatakan, lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi bumi yang kita tinggali sekarang, bumi yang kita diami sekarang pada akhirnya nanti akan habis, akan lenyap, akan tidak kelihatan lagi, dan Tuhan akan memberikan atau menciptakan langit dan bumi yang baru. Ini satu hal yang kita harus mengerti, bahwa ternyata
setiap kita yang ada di dalam dunia atau di bumi ini, kita tidak boleh kemudian terpaut dengan dunia atau sistem dunia. Kita tidak boleh kemudian hati kita melekat kepada dunia, karena apa yang ada di dunia ini akan habis pada akhirnya. Lalu pengertian yang kedua, selama bumi masih ada, artinya gini. Ketika bumi yang kita diami ini masih ada, dunia ini masih ada, berarti pemeliharaan Tuhan masih juga sempurna di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan juga menopang segala sesuatu yang diciptakannya itu. Sehingga kita bisa mengerti bahwa selama bumi ini masih ada, berarti pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya itu tetap sempurna dan tetap ada. Dan kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang sempurna itu terlihat dari sebuah siklus yang pasti yang Tuhan sudah atur atas alam semesta ini. Adanya sebuah tatanan keteraturan yang Allah buat atas dunia ini. Adanya pola alam yang terus silih berganti yang kita bisa lihat di bumi ini dengan pergantian demi pergantian musim yang ada. Dan di ayat ini dijelaskan selain kita bisa mengerti bahwa pada akhirnya bumi ini tidak ada lagi, dan selama bumi itu masih ada, berarti pemeliharaan Allah tetap sempurna, kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, di bumi ini, kita akan terus mengalami yang namanya pergantian musim. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan ada musim menabur dan menuai. Ada musim dingin dan musim panas. Ada musim kemarau dan musim hujan. Ada siang dan ada malam. Nah, kita bisa lihat musim menabur dan menuai. Menabur berbicara adanya sebuah pengorbanan. Adanya rasa sakit, kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Dan itu sebuah kodrat alam, sebuah siklus kehidupan yang mesti kita lewati. Orang tidak hanya kemudian menikmati masa menuai tanpa dia melakukan menabur atau menanam itu. Kita tidak akan mendapatkan satu hasil panen kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menanam atau menabur. Ini sebuah musim yang terus berganti. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini kita sedang mengorbankan sesuatu. Kita sedang ada dalam musim menabur. Ada rasa sakit karena apa yang ada pada kita harus kita lepaskan. Kita melepaskan hak kita melepaskan apa yang kita miliki. Tapi satu hal yang pasti, Bapak Ibu, bahwa pada akhirnya kita akan sampai atau tiba pada musim menuai atau musim panen. Ini berbicara ada hasil yang kita bisa nikmati, ada sukacita yang kita akan rasakan, kita akan mendapatkan pertambahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa setiap kita berada dalam zona waktu yang berbeda. Mungkin hari-hari ini kita sedang menunggu waktu panen itu tiba, waktu menuai itu tiba. Sambil kita menunggu, jangan berhenti untuk kita menabur. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tabur sesuatu yang baik, tabur sesuatu yang berkenan kepada Allah. Mungkin kita belum melihat hasilnya besok. Mungkin kita belum bisa melihat hasilnya secara instan. Tapi percayalah, ada satu siklus yang pasti, ada satu pola yang pasti, di mana kita tidak akan terus selamanya menabur tanpa menuai. Pada akhirnya kita akan melihat hasil, kita akan bersuka cita, kita akan mendapatkan pertambahan di dalam kehidupan kita. Jadi selama bumi ini masih ada, satu hal yang harus kita mengerti adalah kita harus melewati musim-musim ini. Kalau Tuhan izinkan kita ada di musim menabur, taburlah itu. Sekalipun mungkin menabur itu menyakitkan, menabur itu mengorbankan segala sesuatu dan kita harus melepaskan segala sesuatu. Tapi ingat, setiap taburan kita, setiap pemberian kita yang kita berikan dengan ketulusan hati, pada akhirnya kita akan menuai, kita akan memanen apa yang kita tabur. Mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang akan datang, satu siklus ini kita akan lewati.
Nah, yang kedua dikatakan musim dingin dan panas. Musim dingin ini bicara hilangnya kekuatan. Karena biasanya ketika seseorang, terutama negara-negara dengan 4 musim, ketika ada di musim dingin, itu menguras energi sebetulnya. Kekuatan berkurang karena dingin itu menusuk ke tulang-tulang, ke anggota bagian tubuh kita, membuat orang menjadi gamang, ada satu pressing, ada satu tekanan di dalam kehidupan. Tapi percayalah, tidak untuk selamanya Tuhan bawa kita di musim dingin yang berbicara kekuatan kita mulai hilang, kita gamang menghadapi kehidupan, ada satu tekanan demi tekanan dalam kehidupan. Ingat satu hal, ada satu siklus yang akan berubah di dalam kehidupan kita. Kita akan tiba di musim panas. Musim panas bicara kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan harapan. Kita akan berada dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan optimis, penuh dengan semangat. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada tangan Tuhan yang perkasa, yang siap untuk mengangkat kita, melewati setiap badai kehidupan apapun. Saya tidak tahu musim apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kalau saudara sedang ada dalam musim dingin, di mana kekuatan saudara mulai habis, rasanya hilang kekuatan. Kita tidak ada gairah lagi, tekanan demi tekanan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita berada dalam situasi yang membuat kita gamang menjalani hidup ini. Entah apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu lagi. Ingat satu hal, Tuhan akan bawa kita pada akhirnya melewati musim dingin, dan Tuhan akan menunjukkan musim panas, adanya semangat yang baru yang Tuhan berikan, adanya kehidupan yang penuh dengan harapan dan optimis. Dan yang ketiga, musim kemarau dan hujan. Kita di negara tropis mengenal 2 musim ini, musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau datang, akibatnya ketika itu berkepanjangan sangat merusak. Hasil panen akan menjadi rusak, tanah akan menjadi kering, adanya kegagalan demi kegagalan. Itu yang dialami ketika musim kemarau berkepanjangan itu datang. Para petani tidak bisa melihat hasil panen yang baik. Adanya kerusakan lahan, adanya kekeringan tanah, adanya kegagalan demi kegagalan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berada dalam musim kemarau. Saudara melihat adanya begitu banyak kerusakan yang ada di dalam kehidupan kita. Kerusakan hubungan, kerusakan segala sesuatu, rusak secara finansial, tidak baik secara kesehatan dan lain sebagainya. Adanya kekeringan secara rohani, kekeringan bahkan secara jasmani. Adanya kegagalan demi kegagalan, sudah mencoba ini, sudah mencoba itu, sudah berupaya, berusaha dan segala hal kita lakukan. Tapi belum ada hasil, ada kegagalan demi kegagalan. Artinya kita sedang ada dalam musim kemarau. Tapi ingat firman Tuhan katakan, akan ada pergantian musim yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Akan tiba waktunya kita mengalami musim hujan, di mana berkat Tuhan akan tercurah, ada pemulihan, ada kesegaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang pasti yang saudara harus pegang, bahwa tidak untuk seterusnya, tidak untuk selamanya, Tuhan biarkan kita dalam musim menabur, dalam musim dingin, dalam musim kemarau. Tuhan akan bawa kita untuk mengalami musim yang baru. Kita akan menuai, kita berada dalam musim yang panas, kita akan berada dalam musim hujan. Dan yang keempat tadi dikatakan, siang dan malam. Siang berbicara, orang menggunakan waktu untuk beraktivitas, orang menggunakan waktu untuk bekerja. Kita kelelahan, penuh dengan kebisingan, itulah kondisi yang kita bisa gambarkan di siang hari. Tetapi ada waktunya Tuhan akan membuat kita mengalami pergantian waktu, pergantian musim. Kita tidak akan berada di waktu siang saja, sehingga energi kita terkuras dengan bekerja, kita kelelahan, kita berada dalam sebuah kebisingan demi kebisingan. Bahkan pada akhirnya Tuhan akan bawa kita melewati siang, dan berganti waktu menjadi malam. Malam berbicara kita bisa beristirahat, menikmati hasil kerja keras kita.
kita berada dalam ketenangan, kita berada dalam kedamaian. Itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada satu siklus yang pasti. Dikatakan tadi, selama bumi ini masih ada, selama kehidupan ini masih ada, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus mengalami perubahan demi perubahan, pergantian demi pergantian musim. Ada waktunya kita berada dalam musim menabur, ada waktunya kita berganti, berada dalam musim menuai. Ada waktunya Tuhan bawa kita berada dalam musim dingin yang berbicara hilangnya kekuatan, kita berada dalam kegamangan, adanya tekanan demi tekanan hidup. Lalu Tuhan akan bawa kita masuk di musim yang baru, musim panas, kehidupan yang penuh dengan optimis, semangat, dan gairah serta harapan itu. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam musim kemarau, percayalah, tidak untuk seterusnya. Tuhan izinkan kita berada dalam musim kemarau. Ada waktunya nanti Tuhan akan bawa kita mengalami pergantian musim. Musim hujan akan datang, ada berkat, ada pemulihan, ada kesegaran yang Allah berikan. Ada pergantian waktu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan dibiarkan berada di waktu siang saja, di mana kita kelelahan, kita berada dalam kebisingan, kita bekerja keras, menguras semua energi kita. Ada waktunya kita akan beristirahat dalam ketenangan yang Tuhan berikan, ada kedamaian, ada berkat yang kita bisa nikmati dari hasil keras kita. Nah, saya simpulkan pergantian musim yang ada ini berbicara tentang sebuah perubahan. Berbicara sebuah keadaan yang tidak secara terus-menerus sama. Kalau hari ini kita berada dalam musim A, belum tentu besok kita berada dalam musim yang sama. Ini sebuah siklus yang pasti yang akan terus berputar, akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Dan terhadap perubahan ini seringkali orang tidak siap. Terhadap perubahan ini seringkali membuat kita menjadi takut. Terhadap perubahan ini menjadikan banyak orang khawatir. Dunia sedang berubah hari-hari ini. Apa yang kita lihat? Apa yang kita saksikan? Kondisi yang ada di sekitar kita. Dengan bertambahnya khususnya di Indonesia, jumlah orang yang positif terkonfirmasi COVID-19. Tiap hari kita bisa lihat, ikuti itu. 20.000 lebih, 21.000 lebih penambahan kasus baru orang yang positif COVID-19 ini membuat kita menjadi takut. Adanya sebuah perubahan dalam segala bidang secara masif. Pemerintah menetapkan PPKM berskala besar atau PPKM darurat dan lain sebagainya, membatasi mobilitas, membatasi aktivitas, membatasi aktivitas di perkantoran, usaha, dan lain sebagainya. Tempat-tempat ibadah kembali ditutup dan dilakukan secara daring atau secara online ibadahnya. Ini adalah sebuah perubahan yang membuat kita kadang-kadang tidak siap untuk melewatinya. Karena umumnya manusia suka berada dalam satu zona atau satu area yang nyaman. Ketika kita berada di area nyaman, lalu kita dipindahkan ke area yang membuat kita berpikir lagi untuk menjalani kehidupan yang baru di area yang baru itu, atau dengan kata lain, keadaan yang berubah, itu membuat kita menjadi takut. Karena rata-rata manusia takut dengan perubahan. Tapi hari ini kita bisa melihat, selama bumi ini masih ada, yang namanya perubahan itu pasti ada. Tapi satu hal yang kita tahu, sekalipun semua berubah, Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kita. Sekalipun musim terus berubah, ingat satu hal, Tuhan tetap sama baiknya dalam hidup kita, Tuhan tetap sama perkasanya dalam hidup kita, Tuhan tetap sama belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang suka tidak suka, siap tidak siap kita harus melewatinya. Yang pertama adalah mempersiapkan diri terhadap sebuah perubahan. Kita harus mulai mempersiapkan diri, karena dunia ini sedang terus mengalami perubahan secara drastis dari waktu ke waktu. Keadaan tidak sama dari tahun ke tahun. Konsep kita harus berubah. Kita harus mulai mempersiapkan diri terhadap adanya sebuah perubahan yang bisa terjadi kapan saja.
sehingga kita siap. Jangan kita menjadi orang yang takut dengan perubahan atau tidak siap mengalami keadaan yang berubah itu. Tapi mulai mempersiapkan diri kita terhadap sebuah perubahan. Itu sikap yang harus ada di dalam kehidupan kita. Persiapkan diri kita terhadap sebuah perubahan. Ketika kita ada di musim dingin, persiapkan itu. Ketika kita mulai akan memasuki musim yang baru, persiapkan itu. Hanya orang yang mempersiapkan diri yang akan bisa bertahan dalam sebuah perubahan yang ada. Dan yang kedua, sikap yang harus kita lakukan terhadap sebuah perubahan adalah, ini yang penting, minta pertolongan dan hikmat Tuhan dalam setiap perubahan. Karena kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa tanpa hikmat Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu kita datang merendahkan diri, mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, saya percaya pertolongan dan hikmat dari Tuhan itu sangat cukup untuk membuat kita bisa menjalani perubahan di dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah perubahan ada kekuatan yang Allah berikan. Di tengah-tengah perubahan ada hikmat Tuhan yang mengalir. Sehingga hikmat Tuhan itu akan menuntun kita, akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baru. Melakukan segala sesuatu dengan penuh inovasi. Melakukan segala sesuatu dengan penuh kreativitas. Melakukan segala sesuatu dengan metode-metode yang tidak usang atau metode-metode yang baru. Itu hanya hikmat Tuhan yang bisa memampukan kita. Jadi hal yang kedua, sikap kita terhadap perubahan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan terhadap setiap perubahan yang ada. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri, kita harus fleksibel. Jangan jadi orang yang kaku. Saya tidak mau berubah, konsepnya masih lama, cara berpikirnya masih lama, metodenya masih lama, kita akan ketinggalan, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian tutup karena apa? Karena kurang bisa mengikuti tren perubahan. Kalau kita bicara tentang dunia teknologi, informasi, perubahannya itu begitu cepat. Contohnya handphone, dengan keluaran merek tertentu, itu perubahannya begitu cepat. Kalau orang mempertahankan satu konsep tertentu, lalu kemudian tidak mau mengikuti konteks era atau zaman ini, maka kita tidak akan bisa hidup di tengah-tengah perubahan yang terus bergerak ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita, menjadi orang-orang yang fleksibel, menjadi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan adanya perubahan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita harus fleksibel terhadap perubahan yang ada. Kita harus hidup dengan cara-cara yang baru, dengan metode-metode yang baru, dengan segala sesuatu yang baru yang kita akan lakukan di tengah-tengah perubahan ini. Maka saya percaya, kalau kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan di tengah-tengah perubahan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap perubahan? Mengendalikan diri. Mengendalikan diri kita menjadi penting. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita akan terjebak dalam sebuah penyesalan diri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan terjebak dalam satu kondisi di mana kita menjadi dalam tanda petik liar. Dan kita tidak bisa mengekang hidup kita untuk berada di tengah-tengah perubahan ini. Banyak orang justru lari dari perubahan. Ada juga orang yang menutup diri terhadap perubahan. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan menang di tengah-tengah perubahan. Karena kunci untuk kita bisa memenangkan setiap pertandingan, atau memenangkan sebuah peperangan, atau memenangkan sebuah persaingan, atau apapun juga, itu dimulai ketika kita bisa menaklukkan diri kita, memenangkan diri kita sendiri, memenangkan ego kita, memenangkan diri kita sendiri, atau mengendalikan diri kita. Jadi 4 hal ini menjadi bekal dalam kehidupan kita dalam menghadapi sebuah perubahan. Yang pertama, persiapkan diri kita terhadap perubahan. Yang kedua, minta pertolongan dan hikmat Tuhan dalam setiap perubahan yang ada, karena kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Yang ketiga,
menyesuaikan diri, fleksibel, menjadi orang-orang yang adaptif terhadap sebuah perubahan, tidak alergi dengan sebuah perubahan. Dan yang keempat, mengendalikan diri, mengekang hidup kita untuk kita bisa menang dalam sebuah kehidupan yang terus mengalami perubahan demi perubahan. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita dengar hari ini, selama bumi masih ada, berarti kita akan melewati satu musim demi musim yang terus berganti. Kita akan mengalami sebuah perubahan demi perubahan, sebuah keadaan yang tidak sama. Ada waktunya kita berada dalam musim menabur, ada waktunya Tuhan akan bawa kita menuai. Ada waktunya kita berada dalam musim dingin, ada waktunya kita berada dalam musim panas. Ada waktunya kita berada dalam musim kemarau, ada waktunya kita ada di musim penghujan. Dan ada waktunya kita berada di waktu siang, tapi tidak selamanya kita ada di waktu siang. Tuhan akan bawa kita untuk menikmati malam, di mana kita bisa beristirahat, kita bisa menikmati hasil dari apa yang kita upayakan, kita mengalami ketenangan dan kedamaian. Jangan alergi dengan perubahan, jangan takut dengan keadaan yang tidak sama lagi, tetapi persiapkan diri kita terhadap sebuah perubahan, minta tolong Tuhan, minta hikmat dari Tuhan terhadap sebuah perubahan yang terjadi, sesuaikan diri saudara, fleksibel, adaptif, dan kendalikan diri kita. Maka saya percaya di tengah-tengah perubahan kita akan mampu menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena satu hal yang pasti, semua boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah untuk mengasihi saudara, untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, dan untuk mengangkat kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk kita tetap bertahan di tengah perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, sekarang siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mari kita doa di hadapan Tuhan. Kita minta ampun, kita bereskan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan sucikan kami, layakkan kami, basuh kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami layak untuk terima perjamuan kudus. Kuduskan juga roti, anggur, potongan biskuit, sirup teh yang kami persiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang bersyukur. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, tidak ada kata-kata lain selain ucapan syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkat-Mu turun atas umat-Mu. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan, Tuhan hiburkan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan dengan berkat yang dari tempat maha tinggi. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Meteraikan juga apa yang kami dengar melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini sebelum kita akhiri ibadah kita, bersama-sama kita perkatakan Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita, menolong kita, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. panggil serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa.